Dan yang terakhir ini adalah TP3. Nah, TP3. Nah, nanti kita akan jelaskan ini ya. Ini adalah settingannya ya. Kalau teman-teman pakai Fibonacci di TradingView, settingannya seperti ini ya. Jadi teman-teman jika ambil 1:1 ya, teman-teman dalam 10 transaksi, teman-teman loss 5 kali dan kalah 5 kali, maka itu BEP. Nah, teman-teman jika pakai 1:2, teman-teman butuh menang 4 kali ya. Teman-teman butuh menang 4 kali aja ya. Teman-teman udah bisa profit. Jadi teman-teman kalau di 1:3, teman-teman itu menang cuma 3 kali aja, teman-teman. Profit 1:3 cuma 3 kali dan 7 kali itu loss. Maka teman-teman tuh masih profit, teman-teman. Floating panjang tahan-tahan tapi untung dikit di close ya. Untung dikit di close, tapi sekali floating panjang. Nah, jadi kemenangan yang banyak, teman-teman, nggak ada artinya ya. Kita menang misalkan 99 kali menang, tapi sekali kena SLMC ya sama aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama saya Rizky dari channel YouTube Dunia Trader. Nah, seperti biasa teman-teman, kita disclaimer dulu bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi semata. Teman-teman, kita belajar bareng dan teman-teman jangan telan mentah-mentah. Teman-teman perlu analisa ulang, perlu kaji ulang gitu ya. Oke, hari ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda, teman-teman, karena ada pertanyaan, Mas, risk and reward itu seperti apa dan Mas menerapkannya seperti apa untuk di teknik swing ini, ya. Jadi kita belajar itu, teman-teman. Saya risk and reward-nya pakai Fibonacci, ya, pakai Fibonacci. Kita akan gambarkan dulu. Misalkan ini di NZD-CHF ya, kita anggap aja ini areanya valid ya, ini emangnya belum valid tapi di market structure udah lumayan cukup valid ya. Jadi anggap aja kita punya area buy di sini ya, punya area buy di sini. Nah, biasanya saya akan tetapkan dulu untuk penempatan SL-nya. Ini garis terakhir ya. Setelah itu saya kasih Fibonacci. Nah, ini saya kasih Fibonacci. Nah, Fibonacci. Ini SL saya tambahkan buffer ya dari harga yang kita tentukan tadi. Buffernya berapa? Mengikuti ini. Di sini teman-teman kalau teman-teman cek ya, coba saya angkat sedikit. Untuk foto saya angkat sedikit. Nah, kalau teman-teman cek di sini teman-teman kelihatan ya. Di sini ada ATR ya, daily ATR ini 5 ya. Saya tambahkan 5 ya, saya tambahkan 5. Ini saya turunkan lagi ya. Berarti ini saya tambahkan 5 dari harga. Misalkan ini harganya 505.14 ya. Saya tambahkan 5. Berarti ini kita kurangi karena ini sell. Karena ini buy berarti kita kurangi. Ya, berarti 51 dikurangi 5 berarti 46 ya. 46. Nah. Oke. Jadi teman-teman, SL saya, nah, SL saya di sini. Ya, ini stop loss. Nah, ini stop loss. Stop loss saya di sini ya. Di sini adalah harga entry. Nah, ini harga entry. Nah, ini harga entry, teman-teman. Di garis ini hitam ini adalah harga entry. Dan di sini adalah TP1. TP1. Ya, ini adalah TP1. Ini adalah TP2. Dan yang terakhir ini adalah TP3. Nah, TP3. Nah, biasanya teman-teman, saya akan entry itu di 1:1, 1:2, dan 1:3 ya. Kalau saya pribadi ada yang akun 1:2 only, ada yang 1:1 dan 1:3. Kalau teman-teman terserah, kalau misalkan mau mencoba ya menerapkan risk and reward yang seperti ini, teman-teman bisa pilih 1:1 aja boleh. Di grup kemarin juga ada, Mas, saya 1:1 only gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Ada yang 1:2 only, ada yang mungkin 1:3 only, ada mungkin yang ambil ketiganya juga boleh ya. Nanti kita akan jelaskan ini ya. Ini adalah settingannya ya. Kalau teman-teman pakai Fibonacci di TradingView, settingannya seperti ini ya.
Jadi ini kita kasih 0, di sini 1, di sini 3, teman-teman. Di sini 2, ini dan di sini 3 ya. Ini settingannya untuk men-setting Fibonacci. Kita akan jelaskan secara lanjut, teman-teman. Apa sih itu RR, apa itu risk and reward ya. Kita akan jelaskan, kita akan turunkan seperti ini. Kita akan hilangkan tanda R-nya. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Apa itu ini ya. Apa itu risk to reward ratio atau RRR ya, atau risk and reward misalkan seperti itu ya. Oke. Risk and reward itu adalah, nah ini ya. Risk to reward ratio adalah ini, panjangan gimana ya, memperkecilkan ya. Perbandingan, mungkin gini ya. Nah, oke. Risk to reward ratio atau RRR adalah perbandingan antara jumlah resiko yang diambil dalam satu transaksi dengan potensi profit yang diharapkan ya. Jadi perbandingan antara resiko teman-teman, berapa yang diresikukan dan berapa kira-kira potensi profit yang diharapkan ya. Jadi ini kita coba gini kan, biar enggak. Nah, semakin besar reward dibandingkan dengan risk, teman-teman, ya, semakin besar reward dibandingkan dengan risiko, ya, semakin teman-teman itu besar rewardnya atau TP-nya daripada SL-nya, semakin peluang trader untuk tetap profit dalam jangka panjang. Nah, jadi teman-teman semakin TP-nya itu semakin panjang atau misalkan 1:3, maka peluang profit jangka panjang itu semakin besar. Sebaliknya, teman-teman yang nggak ideal, profitnya misalkan dikit tapi TP-nya SL-nya panjang, itu jangka panjangnya akan rusak ya. Biasanya akan buruk ya, akan buruk ya. Misalkan floating panjang ditahan-tahan misalkan ya. Floating panjang tahan-tahan tapi untung dikit di close ya. Untung dikit di close, tapi sekali floating panjang. Nah, jadi kemenangan yang banyak, teman-teman, nggak ada artinya ya. Kita menang misalkan 99 kali menang, tapi sekali kena SLMC ya sama aja ya. Nggak ada artinya menang yang banyak itu. Lebih baik kita banyak SL-nya, cuman kalau RR-nya bagus ya, itu masih bisa kemungkinan untuk menang ya, meskipun TP-nya dikit. Nanti kita akan jelaskan. Oke, kita akan bahas perbandingan risk and reward dulu ya, perbandingan risk and reward. Misalkan yang pertama adalah ini ya. Kita akan coba. Nah, risk and reward 1:1, teman-teman, 1:1. Resiko dan profit sama besar. Jadi resikonya 1%. Profitnya juga sama, 1%. Ya. Contoh, jika ada risiko $100, teman-teman, ya. Jika Anda resikokan $100, target profit juga sama, $100. Break even point 50% win rate-nya. Jadi, teman-teman kalau misalkan ambil 1:1, ya, teman-teman butuh 50%, ya, butuh 50 menang dan 50 kalah. Kita kasih ilustrasi. Ya, kita kasih ilustrasi. Nah, ini ilustrasinya, teman-teman. Jika menang 5 kali dan kalah 5 kali, teman-teman, dari 10 trade, jadi dalam 10 trade, teman-teman itu menang 5 kali dan kalah 5 kali, maka rumusnya 5 kali 100, karena targetnya tadi $100, dikurangi 5 kali 100 juga, ya, maka 0. Maka BEP, atau impas, teman-teman, ya. Jadi, teman-teman jika ambil 1:1, ya, teman-teman dalam 10 transaksi, teman-teman loss 5 kali, dan kalah 5 kali, maka itu BEP ya, 0. Jika menang lebih dari 5 kali, maka profit ya. Jadi teman-teman butuh untuk profit, butuh tambahkan 1 kali profit. Misalkan teman-teman profitnya 6 kali, lossnya 4 kali, maka teman-teman sudah profit ya. Kalau teman-teman ambil di 1:1. Paham ya, teman-teman ya? 2 kali resiko ya. Jika resikonya adalah $100, teman-teman
profitnya $200 ya. Misalkan risiko per trade adalah $100 per transaksi, target profit berarti kan 200. 200 dari mana? Karena profit kita adalah kali 2 dari resiko ya. Jadi win rate-nya teman-teman untuk BEP, teman-teman untuk Pak Po ya, teman-teman butuh 33,3% ya. Kita simulasikan dalam 10 trade ya, dalam 10 kali transaksi. Dalam 10 kali transaksi, teman-teman, jika menang 3 kali, maka 3 kali 200. 200 ini dari 1/2-nya ya, dari untung 2-nya. Maka 600 ya. Jika teman-teman dalam 10 transaksi cuma 3 kali menang, maka teman-teman dapat $600 ya. Jika kalah 7 kali, teman-teman, 7 kali kalah, maka 7 kali 100, 100 dari risknya tadi ya, maka minus 700 ya. Jadi net profitnya adalah 100 karena kita untungnya cuma 600 tapi kalahnya 700 ya. Jadi kita rugi $100 ya dalam 7 kali kalah, teman-teman. Jadi teman-teman untuk menang ya, jika menang 4 kali, teman-teman untuk menang, teman-teman butuh 4 kali menang ya, 4 kali menang, teman-teman. 4 kali 200 maka 800 kan, ketika untung kita dapat 200. Kalah 6 kali, teman-teman, 6 kali 100, 600 ya. Jadi net profitnya $200. Nah, teman-teman jika pakai 1/2, teman-teman butuh menang 4 kali ya. Teman-teman butuh menang 4 kali aja ya. Teman-teman udah bisa profit ya. Teman-teman nggak butuh nggak butuh teknik yang sakti-sakti banget, apalagi sakti ya lebih bagus ya. Tapi kan ya faktanya nggak ada yang 100% gitu ya. Jadi teman-teman butuh cuman 4 kali menang aja ya. Teman-teman udah profit $200. Padahal kalahnya kan 6 kali. Apalagi kita bisa meminimalisir kalahnya, teman-teman ya. Yang kalahnya aja yang menangnya aja 4 kali aja kita udah profit, apalagi menangnya lebih banyak. Nah, gitu ya. Kalau RR-nya emang bagus, gitu ya. Untuk di 1/2, teman-teman, itu ya. Kita akan jelaskan lagi ke 1/3. 1/3, teman-teman. Nah, RR 1/3 ya, artinya teman-teman profit kali resiko ya. Jadi kalau misalkan resikonya $100, teman-teman, maka ketika untung ya kita dapat $300 karena RR-nya 1/3. Win rate-nya teman-teman untuk BEP butuh 25%. Nah, ini lebih bagus lagi ya. Kita akan simulasikan, teman-teman, jika menang 2 kali, teman-teman, dalam 10 transaksi, teman-teman itu menang 2 kali, maka 2 kali 300. Ya, 300 ini dari mana? 300 ini dari 1/3. Kalau misalkan TP di 1/3, maka kita dapat 300. Kali 2 kali transaksi, maka 600. Jika kalah 8 kali, teman-teman 2 kali win, ya, 2 kali TP, ya, tapi 8 kali loss, ya. Maka 8 kali 100. 100 ini dari risknya kita hanya 100, teman-teman. Maka minus 800. Jadi kalau teman-teman menang 2 kali, kalah 8 kali, maka profitnya rugi $200. Nah, teman-teman jika kepingin menang, ya, teman-teman hanya butuh 3 kali aja, ya. 3 kali untuk kemenangan. Berarti kan 3 kali 300, ya. Sama dengan adalah $900, teman-teman, ya. Kalau di 1/3, TP-nya 3 kali, ya, 3 kali kita TP di 1/3. Berarti kan kalahnya 7 kali, lebih banyak kalahnya 7 kali, ya. Berarti 7 kali 100, ya. Jadi minus 700. Ya. Jadi teman-teman udah profit 200. Jadi teman-teman kalau di 1/3, teman-teman itu menang cuma 3 kali aja, teman-teman. Profit 1/3 cuma 3 kali dan 7 kali itu loss. Maka teman-teman tuh masih profit, teman-teman, kalau di 1/3. Nah, itu enaknya pakai RR yang cukup bagus ya. Semoga teman-teman paham ya. Kalau nggak paham nanti kita akan buatkan lagi. Kita emang bikinkan agak cepat karena ini udah azan ya. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Kita akan kembalikan lagi ke chart. Nah, ini kita akan kembalikan lagi ke chart. Nah,
Jadi teman-teman, jika teman-teman itu entry-nya di sini, ya, maka kita tinggal pilih ya, TP kita mau di mana ya. Kalau kita risk-nya adalah $100, teman-teman, $100, anggap aja $100. Ini biar gampang aja untuk ilustrasinya. Mana ini dolar? Nah, $100 ya. Kalau teman-teman TP1 dapat $100, ya kan? Kalau TP2 dapat $200. Nah, $200. Nah, kalau TP3 dapat $300, gitu ya. Tergantung teman-teman cocok yang mana. Ya bisa ambil 1:1 aja, atau 1:2 aja, atau TP3 only, atau pakai safety target TP1 dan 1:3 ya. Kita nanti akan bahas lebih lanjut. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman bisa memahami ya. Kalau kurang begitu memahami, mohon maaf. Ini ya kalau ngomong saya atau kecepatan atau susah dimengerti, nanti kita akan bikinkan video lagi ya. Tapi teman-teman saya minta masukannya di kolom komentar ya, karena ini saya juga baru belajar public speaking gitu ya, belajar agar delivery materi ini lebih bagus lagi. Terima kasih yang udah nonton teman-teman, dan yang udah subscribe juga, yang udah like. Jika video ini bermanfaat, mohon untuk dibantu untuk share agar video ini lebih berkembang dengan cepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.